Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja berhari raya memakai mahkota. Saya sangka di Sukakarya, tapi rasanya di luar kota. Sangko de awak di kampung sendiri, jadi biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah, macam entah di Sulawesi, entah di Kalimantan. Malam ini pun yang biasa nampak sehari-hari biasa-biasa, luar biasa. Saya seumur hidup baru ini menengok Pak Camat pakai pakaian adat, menengok Bapak Kapolsek, Pak Kapolsek, Pak Ritonga biasa pakai seragam. Kalaulah bukan karena Pak Kapolres pakai baju seragam polisi, mungkin saya sudah merasa kita ini entah di mana. Tak ada yang dapat dibalaskan selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, beginilah masyarakat Pekanbaru, bil khusus Panam, memuliakan pengajian. Amin. Saya tidak mengatakan memuliakan ulama, karena syarat ulama itu mesti tamat pesantren. Sedangkan saya tak tamat pesantren. Yang tamat pesantren Dr. Mustafa Umar, tamat dari pesantren Gontor Ponorogo. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tamat pesantren Darun Nahdah. Dr. Saidul Amin, tamat pesantren dari Tawalib Padang Panjang. Dr. pokoknya banyaklah dokter. Saya tidak ulama, hanya ustadz saja. Ustadz itu kalau bahasa Turki artinya guru besar. Tak cocok saya disebut guru besar, karena tak besar, kecil. Ustadz, Al-Ustaz Ahmad Omar Hashim. Masya Allah, itu yang merobek baleho. Antum merobek dari belakang, dia tidak lihat dari depan. Foto siapa yang antum merobek? Foto Pak Kapolsek. Foto saya maafkan. Beliau ditilangnya besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita malam ini Datuk 5 suku, betul? Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan hadirnya datuk-datuk malam ini, anak kemanakan yang selama ini dikatakan orang Pak Ustadz, yang namanya menjinakkan buaya itu senang, yang susah itu menjinakkan pawang buaya. Malam ini pawang-pawangnya sudah berkumpul. Insya Allah buaya-buaya akan menyerahkan kulitnya semua. Paham bahasa saya itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artis dangdut, tidak ada keyboard tunggal, tidak ada main gaple, tidak ada laga ayam, tidak ada pembagian sembako. Ada ini? Tidak ada. Susah mengumpulkan orang sebanyak ini, Bapak Ibu. Carilah di mana tempat bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang banyak, kalau mau tahu, tanyalah caleg-caleg kita. Kadang sudah disiapkan sembako 2-3 orang tipu. Kadang sudah disiapkan baju, coblos nomor, tak juga datang.
tapi hadir malam ini semuanya dengan niat jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Ini yang dibisikkan Pak Kapolres tadi. Padahal tiap malam hujan Ustaz Somad, tapi malam ini hujan juga, cuma agak lambat. Sudah nampak rintik-rintik, tapi ditunda Allah SWT. Biarkan dulu Ustaz Somad ceramah tausiah agak-agak 5 menit, habis itu turun. Malam ini kita buktikan kepada semesta alam bahwa orang tetap bisa datang pengajian. Yang katanya pengajian tidak ramai karena TV menyala di rumah. Yang paling berat jihadnya malam ini adalah ibu-ibu. Betul? Berapa sinetron tinggal? Yang paling berat godaannya malam ini bapak-bapak. Padahal sudah siap tim 4 orang yang sangat solid. C, 2, 3, sampai gaple. Malam ini kita liburkan dulu. Anak-anak muda sudah siap. Pacarnya sudah menelpon tadi sore. Yang nanti malam kita jalan ya. Ini kan weekend, besok libur. Tidak. Malam Sabtu ini kita ngaji. Sebentar aja jalan. Tidak. Pokoknya ngaji. Nanti habis ngaji baru kita jalan. Oleh sebab itu maka kalau ada yang mengkhawatirkan bahwa Pekanbaru katanya akan hilang gairah keislaman, malam ini kita tunjukkan semua. Hadir bersama kita Bapak Wakil Anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Nafi Waldi Jusman. Kemudian hadir pula anak dari Bapak Herman Abdullah. Beliau Pak Herman Abdullah lah wali kota pertama yang mengajak saya safari Ramadan keliling Pekanbaru, mengundang. Waktu itu belum masuk TV lagi, tak muat. Yang pertama kali membuat live ceramah saya melalui RRI itu Pak Herman Abdullah di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Malam ini acaranya ditaja oleh RW. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu kalau tidak diundang gubernur tidak mau, kalau tidak diundang bupati tidak mau, kalau tidak diundang orang pejabat tinggi tidak mau. Malam ini RW yang mengundang, kita datang juga, betul? Itu yang mengingatkan saya Pak Kapolres tadi. Tolong Ustaz sebut itu. Oh iya. Jangan sampai ada fitnah-fitnah. Nih, malam nih RW. Maksud itu kalau ada RW lain mengundang, undanglah. Insya Allah kita buat pengajian Agustus 2020. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, poin yang pertama. Karena waktu kita mendesak, hujan sudah mau turun, saya buat per poin biar mudah ingatnya ceramah ini pulang ke rumah. Poin yang pertama, bahwa pengajian harus tetap hidup walaupun godaan luar biasa di akhir zaman fitnah ini. Amin. Malam ini kita buktikan. Penceramahnya bukan alim ulama, penceramahnya bukan kiai besar, penceramahnya bukan wali Allah, wali murid saja. Penceramahnya bukan pula ustadz yang besar, beratnya pun tak sampai 50 kilo. Tapi jamaah tetap datang walaupun mendung, walaupun malam libur. Ini pertama, harus tetap dilanjutkan pengajian-pengajian. Yang kedua, bahwa malam ini bukan sekedar pengajian, tapi malam silaturahim. Kalau tidak dibuat ini, saya tak akan jumpa dengan Pak Camat. Sudah lama tak jumpa. Kalau tidak dibuat ini, saya tidak akan jumpa dengan Datuk Limo Suku. Kalau tidak dibuat acara malam ini, saya tidak jumpa dengan undangan dari kota Malaka, Malaysia, yang mengundang nanti pengajian bulan Desember. Tapi saya ke Malaysia setahun hanya sekali, di bulan Februari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang memutus tali silaturahim la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar malam ini yang putus tersambung kembali insyaallah. Amin. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kita amar ma'ruf nahi. Inti pengajian malam ini, yang selama ini pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya.
yang selama ini kelahi, bertengkar, tetangga, sahabat, kerabat, kawan, maka berhentilah. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak kalian laksanakan, na'udzubillah, akan naik air laut dari Selat Malaka masuk ke Sungai Siak, naik ke atas, rata jembatan Leton itu dengan tanah. Mau? Kalau ada yang jawab mau tak apa-apa. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, ketika musibah sudah datang, berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, maka doa kamu tidak akan dikabulkan Allah. Pakai peci putih, pakai baju putih, pakai celana putih, pakai HP putih, pakai sendal putih, tapi hati hitam, kepala bertutui, hati berbulu, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tidak mesti ustaz, amar ma'ruf nahi munkar tidak mesti ulama, siapapun bisa amar ma'ruf nahi munkar. Ibu-ibu terus amar ma'ruf nahi munkar. Anak-anaknya mau pergi kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit yang kau kasih mana, HP apa saja isinya. Kalau sampai ibu berhenti bicara, dunia sudah kiamat. Adapun bapak tidak perlu bicara, duit aja kasih banyak-banyak. Bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringan, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Sekali-sekali aja pulang, itu pun jadi. Do re mi fa sol la si do masuk family itu. Tapi tanggung jawab membesarkan anak-anak, mendidik mereka, mengawasi mereka, mengontrol mereka, itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang berseragam bapak-bapak dari TNI, mereka bisa amar ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak dari kepolisian, mereka paling bisa amar ma'ruf nahi munkar. Mana yang lebih bisa amar ma'ruf nahi munkar, polisi apa ustaz? Banyak yang ragu kan, mau bilang polisi takut ustaz tersinggung, mau bilang ustaz Pak Kapolres sudah nengok. Yang paling bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang punya kekuatan iman, karena itu yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Baju seragam DPR, baju seragam tentara, baju seragam polisi, baju seragam Satpol PP, baju seragam ormas, itu hanyalah simbol, isinya tetaplah hidup ini dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz Somad menceramahi orang yang baik-baik, betul? Ini yang hadir pengajian malam ini baik-baik. Baik sudah meninggalkan warung kopi, baik sudah meninggalkan TV, baik sudah meninggalkan internet, baik sudah meninggalkan yang lain. Tapi nun di sana masih ada di diskotik. Kalau tak percaya, pergi sekarang, lewat di karaoke, lewat di night club, lewat di rumah macam-macam orang buat dosa. Siapa yang menyelamatkan itu? Ada saudara kita, dia bukan ulama, dia bukan ustadz, dia bukan LCMA, dia bukan doktor, dia tidak pernah di Al-Azhar Kairo, dia tidak pernah belajar di Makkah, tapi dia menggunakan tangannya, lidahnya mengetuk pintu rumah orang yang belum ke masjid. Assalamualaikum Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji. Pak Haji buka pintu, jangan ajak-ajak saya, kamu belum lahir saya sudah haji. Besok dia tidak bosan, tidak muak, dia ketuk pintu lagi, Pak Haji ayo kita ke masjid Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya, catatan saya sudah penuh di Makkah kemarin. Di Masjidil Haram 100.000 kali rakaat, di Masjid Nabawi 1.000 rakaat, di Masjidil Aqsa saya sudah juga pernah. Jangan ajak saya, masjid kalian ini masjid-masjid kecil. Tapi ternyata dia tidak pernah bosan, terus dia ajak. Kalau ada tetangga kita tidak sholat berjamaah, yang salah kita apa dia? Kita. Kenapa dia tidak kita ajak sholat berjamaah? Kalau ada ibu-ibu tetangga kita tidak pakai jilbab, roknya setengah tiang, bajunya you can see, kamu bisa menengok ketiak saya, yang salah kita apa dia? Dialah. Oh, kita udah ajak tiap hari, dia tak juga mau berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang pernah hidup di atas tanah Allah, orang yang bernafas dengan angin Allah, orang yang bernafas dengan paru-paru Allah, orang yang berdetak jantungnya karena Allah, tapi tak pernah mengajak orang berbuat baik. Oleh sebab itu yang selama ini bosan anak-anak, adik-adikku, mahasiswa di UNRI, di UIN, di UIR, Lancang Kuning, iya juga.
Ajak semuanya, kawan, sahabat, tetangga, dengan cara yang lembut. Bro, ayo kita sholat yuk. Yuk, ya kita sholat. Tengok kau 2 Jumat lagi gol nih. Yuk gaya-gaya udah mau mati nih. Ajak mereka. Tak juga dia, maka katakan, kalau kau tidak juga mau sholat, nanti jenazah kau kami campakkan ke Sungai Siak. Oh, janganlah keras Pak Ustaz. Tentu dengan suara yang lembut, kami campak ke Sungai Siak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa Pekanbaru semangat pengajian tetap hidup sampai hari ini. Yang kedua, malam ini malam silaturahim, berkumpul datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, ditulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Lama saya ngapalnya tuh. Yang keempat, bahwa kita tidak tinggal di negara kita bukan kerajaan Saudi Arabia, kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Siak Sri Indrapura dari tahun 1723. Ingat, Siak 1723, 1723, 1723, 1723. Kapan Siak? 1723 sampai kapan? Sampai 1946, 1496, 1946. Berapa? 1946. Dari berapa ke berapa? Error. Dari 1723 sampai 1946. Sejak itu kita tidak lagi kerajaan, tapi kita pakai sistem demokrasi. Dulu meninggal raja digantikan anaknya, mati anaknya digantikan cucunya, mati cucunya digantikan cicitnya, mati cicitnya digantikan, terserahlah. Tapi sekarang tidak lagi begitu. Kita pakai sistem demokrasi. DPRD Kota Pekanbaru, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kabupaten, DPR RI Pusat, DPD Presiden Wakil Presiden. Maka kita wujudkan pileg dan pilpres damai. Setuju? Boleh beda suara, boleh beda pilihan, tapi sholat berjamaah tetap. Jangan gara-gara ini nanti kamu tak sholat sama dia. Ah, imamnya lain sama kita itu. Nah, Ustadz pilih yang mana? Langsung, umum, bebas, rahasia. Saya dengan Bapak Kapolres sama-sama ASN, pegawai negeri, abdi negara. Sekarang pun kami kalau buat foto tak ada pakai jari-jari lagi. Dulu masih ada pakai jari, tapi tasyahud tetap. Nah, nanti sampai tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Awal-awal akhirnya kawan tasyahud, kawan motor dari sebelah. Nampaknya Ustadz Somad sudah pro kepada salah satu paslon. Yang penting adalah seperti yang tertulis di tenda-tenda, cari aman. Negeri ini harus aman, betul. Kalau sampai berkecamuk, berkelahi, tapi ingat, gunakan telinga baik-baik. Dengar informasi calon DPR RI, calon DPR Provinsi, calon DPRD Kota, calon DPRD Kabupaten, calon DPD. Gunakan telinga baik-baik. Dengar siapa ini. Yang kedua, tengok dengan mata baik-baik. Sama tak asli dengan balehonya? Sama? Berarti tak ada dusta di antara kita. Pertama, hati. Pertama, telinga. Yang kedua, mata. Tapi ingat, mata bisa berdusta, saudaraku. Ketika kau pergi ke tepi Sungai Siak, kau nampak tiang tongkat itu bengkok. Bengkok, begitu dicabut lurus. Masukkan lagi, bengkok, dicabut lurus. Mata tertipu karena air. Air saja bisa menipu, apalagi. Oleh sebab itu ada yang tidak bisa ditipu. Apa dia? Hati nurani, bukan Nurjana. Ini kawan kita. Oleh sebab itu maka hati nurani tidak bisa ditipu. Telinga dengar baik-baik, mata pandang baik-baik, dan hati kau mesti istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Sama dulu ketika kalian waktu mau nikah, calonnya berapa? Ada 2 Pak Ustaz. Mana yang kau pilih? Nanti saya istikharah dulu. Allahu Akbar. Mana yang nampak? Dua-duanya Bu ya. Jangan. Mesti ada yang satu.
Tapi ini kan tidak adil Pak Ustadz. Mereka juga kan mau bahagia. Yang ini satu, ini nyusul belakang. Kasihkan ke teman-teman. Oleh sebab itu maka ini penting ke depan. Maka jangan sampai. Kenapa anggota DPR-nya bisa pecandu narkoba? Karena pemilihnya orang sakau. Betul? Tapi kalau orang yang sudah pengajian, orang yang sudah ikut tabligh akbar, orang yang sudah sholat berjamaah, makanya kalian jangan sampai golput. Ingat, hari Rabu 17 April pagi sholat berjamaah subuh. Jangan sampai malam itu tahajud sampai sholat subuh jam 8. Malam itu tahajud berdoa kepada Allah. Habis itu solat subuh berjamaah. Selesai itu tabligh akbar pengajian di masjid-masjid. Habis itu sarapan bersama di rumah masing-masing. Setelah itu barulah ke TPS pilihan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini orang seramai ini tak nampak tepiannya entah di mana saking banyaknya. Beda antara pedagang dengan politikus. Pedagang kalau menengok gini, kau salah wak banyak lagi. Tapi kalau politikus melihat banyak, kau 2 kursi kau. Salahkah politikus berpolitik? Tidak. Ustadz Somad hanya bisa ceramah. Pakailah jilbab panjang, pakailah baju kurung. Kita negeri Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Ambo ndak orang Melayu Pak Ustaz, ambo Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Oleh sebab itu maka kita harus menunjukkan bahwa ini bumi Melayu, ini bumi Islam. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Dulu begitu, sekarang sudah berubah. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Ini bumi lancang kuning, tapi bukan berarti kita radikal, bukan berarti kita membenci yang tidak seagama. Hai saudaraku yang Konghucu, silakan kau berbisnis. Hai saudaraku yang Hindu, silakan kau beribadah. Ada kuil Hindu di dekat airport, betul? Hai engkau yang Kristen Katolik, kita satu kantor, kita bertetangga. Engkau saudaraku. Mungkin engkau bukan saudaraku satu akidah, tapi engkau adalah saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Tapi kita di Kota Pekanbaru yang mayoritas berhak menerapkan perda, peraturan daerah, muslimah berbaju kurung, tapi kita tidak paksakan bagi non muslim. Yang mau berbaju kurung silakan, yang mau pakai jilbab ya nggak apa-apa, tidak ada larangan. Adapun kita tidak boleh main paksa, mentang-mentang kita mayoritas lalu kita bawa golok sunat semuanya. Tidak. Islam tidak datang dengan kekerasan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hati nurani yang paling dalam, bapak-bapak dari TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dalam hatinya melihat anak-anak gadis yang pakai celana pendek, baju pendek, anaknya perempuan juga di rumah. Begitu dalam pikiran kita, melihat anak gadis, ingat anak kita di rumah. Kalau anak kita di rumah ingin kita maunya berbaju panjang, berjilbab, maka kita ingin anak kita, anak kawan kita, anak sahabat kita. Tapi kita tidak punya kekuatan. Bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri yang punya pistol, misalnya dia tembak, dia akan ditangkap. Tidak ada payung hukumnya. Siapa yang membuat payung hukum ini? DPR. Satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, 50 orang anggota DPR yang mengeluarkan perda. Bisa tidak dikeluarkan perda berbusana muslimah di bumi lancang kuning? Bisa. Tinggal lagi siapa yang memilihnya. Betul? Mau memilih anggota DPR, calon-calon caleg-caleg yang memperjuangkan aspirasi umat? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencaleg Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Ustaz bisa nggak dukung saya? Mohon maaf, Bapak terlalu berat. Bukan itu maksudnya Pak Ustaz. Ya foto-foto lah kita buat baleho, nggak apa-apa. Tapi pesan saya 3. Apa pesannya Pak Ustaz? Kalau engkau duduk nanti di kursi DPR itu saudaraku, yang pertama kau keluarkan perda zakat.
zakat Kota Pekanbaru harus diserahkan satu pintu ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Siapa yang tak potong zakat maka akan kena hukuman. DPR menerapkan. Bisa atau tak bisa? Bisa. Yang kedua, kalau jangan tepuk tangan lu, belum banyak. Yang kedua, kalau kau duduk nanti di kursi itu, kau akan keluarkan perda berbusana muslimah. Supaya apa? Supaya selamat mata anak-anak remaja kita. Ustadz-ustadznya juga. Iya kan? Bapak-bapak polisi, TNI, Polri juga perlu matanya diselamatkan, betul? Sampai waktu mereka razia tak nampaknya mana yang berhelm, mana yang tidak. Sanggup engkau duduk di sana, maka kau keluarkan perda berbusana muslimah di bumi lancang kuning. Semua perusahaan-perusahaan asing bebas membiarkan karyawannya pakai jilbab. Betul? Ini anak bangsa kita mau kerja gaji cuma 1.500.000, tapi bebannya di neraka luar biasa, harus pakai rok pendek. Orang barat pakai rok pendek, lututnya putih, ini udah hitam bekudis pula. Pondok tahfiz Ihsan Boarding School, anak-anaknya hafal Quran. Pondok tahfiz Quran, Abu Darda hafal Quran. Tapi begitu mereka keluar dari komplek, menengok orang-orang yang pakai rok pendek. Kalau ada perempuan pakai rok panjang, perempuan pakai jilbab, dia bukan melindungi kepalanya, dia bukan melindungi lututnya, tapi dia sedang melindungi anak-anak kita supaya hafalan Qurannya tidak rusak. Betul? Makanya ketika imam dari Palestina datang ceramah, siapa yang ngantar imam ini pulang? Siapa yang ngantar? Saya yang ngantar. Saya ingin jadi supir imam. Mudah-mudahan imam masuk surga, saya pun ikut sama dia. Saya banyak pula yang ngaminkan. Saya pun bawa dia. Akhirnya rupanya imam dari Palestina ini tidak bisa makan lontong sayur, mencret. Tak biasa nyokar tupek gulai pak. Biasa pakai makan roti gandum. Akhirnya membeli roti gandum yang paling enak di Pekanbaru. Wow, masuk ke dalam, tidak jadi dia masuk. Kenapa? Takut hafalannya hilang karena penjaga toko pakai rok pendek. Lebih baik tidak sarapan daripada melihat rok pendek hafalan hilang. Akhirnya dia masuk ke mobil, turun Ustadz Somad masuk ke dalam. Mana. Ustadz gak takut hafalan hilang? Memang sudah lama hilang. Apa mungkin Ustadz Somad masuk ke dalam toko, ke mall ceramah, Assalamualaikum ya ayyuhal rok pendek. Mana bisa? Siapa yang bisa itu? Yang bisa adalah perda, peraturan daerah. Siapa yang ini? Ustadz Somad ini ngawur ini. Ini jangan-jangan mengigau nih, ngawang-ngawang ini. Pernah nengok pramugari? Roknya pendek apa panjang? Ketahuan mata nengok rok. Pramugari itu roknya dua. Yang pertama pendek, lututnya nampak. Yang kedua panjang, resleting belum berpasang. Ustaz kok tahu? Saya nengok. Saya nengok tak sengaja. Emangnya istighfar dosa selesai? Tidak. Harus keluar perda peraturan daerah. Bisa apa tidak? Bisa. Tiba-tiba saya naik pesawat, roknya panjang, lututnya tertutup, pakai jilbab. Kapan itu? Ketika pesawat akan turun di Banda Aceh. Kenapa? Perda peraturan daerah. Bisa tidak di Pekanbaru? Bisa. Bisa. Lewat apa? Bukan ceramah. Nanti setelah keluar perdanya baru tepuk tangan. Belum apa-apa udah tepuk tangan. Keluar dulu perdanya, baru kita kumpul, tidak ada tabligh akbar, tepuk tangan aja. Setelah keluar perda zakat keluar, perda berbusana muslimah keluar. Ada satu lagi yang saya impikan. Apa dia? Anak SMP, anak SMA mesti ada pelajaran agama 5. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Sekarang ada tidak di SMP? Tidak ada. Di pesantren ada Pak Ustadz. Pesantren yang bisa masuk ke sana siapa? Daftar ulangnya 14 juta.
Yang di SMP tidak ada. Tapi saya baru kembali dari Kabupaten Solo. Solo luar biasa. Apa kata Pak Bupati Solo? Setiap anak SMP di Sikobuya 5 pelajaran agama nan wajib nyambia. Apa pelajaran nan 5 itu Pak? Enggak lu ingat dia. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Dari mana Bapak mengangkat PNS? Indah PNS Pak Ustaz. Apanya? Honda. Macam sponsor malam ini. Honor daerah. Dari mana? APBD. Ini amal wali kota. Ini amal bupati. Ini amal gubernur. Betul? Betul. Kenapa Ustaz tidak singgung RW? RW udah panitia berhasil malam ini. Itu cara menyenangkan hati RW. Nah, kalau ini terwujud, maka Masya Allah, yang lain-lain itu kecil, remeh temeh. Kalau anak-anak berbusana muslimah, perempuannya terjaga auratnya, di sekolah pendidikan, insya Allah yang namanya tawuran, narkoba, insya Allah akan tereliminasi dengan sendirinya. Betul? Betul. Tapi lagi-lagi dia mesti dikeluarkan lewat perda, peraturan daerah. Siapa yang buat perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Makanya nanti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai 17 April mereka akan berkeliaran ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke kantor-kantor, ke tanah lapang. Mereka bawa satu gulung karpet. Jamaah, ini DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah. Tapi kalau kalah dan jakui balik. Bapak bawa karpet Bapak pulang. Kami tak perlu karpet. Kalau Bapak mau, tanda tangan kontrak politik. Kalau Bapak duduk di sana, perjuangkan 3. Perda zakat, perda berbusana muslimah, perda memasukkan pendidikan agama dalam SMP dan SMA. Siap? Siap bela perda Islam? Siap bela ulama? Siap bela Quran? Siap menjaga NKRI? Takbir! Berisik. Awak cubu-cubu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai 10 menit kamu ceramah. Kamu di mana-mana ceramah saya terukur. Tanya Pak Kapolres, tanya Pak Kapolsek, tanya Pak Novi Waldi, tanya Pak Irfan. Di mana-mana saya ceramah tidak lebih tidak kurang dari 60 menit selesai. Baik di kantor polisi maupun di kemarin di lembaga pemasyarakatan di Salemba dengan tawanan pula dengan warga binaan, jangan sebut tahanan, warga binaan. Kita ini suka pakai bahasa-bahasa yang lembut kan, warga binaan itu apa? LGBT. Dia pun bangga dengan apa namanya LGBT. Yang lagi sebut LGBT. Yang kedua apa namanya? Panyuko lubang ciri. Cocok nama. Tapi nama Bu LC itu tidak ada lubang. Bawa bukan lagi. LC ada, sudah saya jelaskan. LC itu artinya licence. Tulisannya licence, artinya ijazah. Licence artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo untuk ceramah. Yang macam-macam sama dia. Menyombong itu bukan untuk orang suka karya. Nah, ada mereka-mereka di sana yang mendengar ceramah ingin mencari-cari kesalahan. Siapa Ustaz tunjuk kamera. Hai saudaraku, kalau kau mencari dengar ceramah, aku ingin mencari-cari kesalahan, kau tak akan jumpa. Karena aku sudah siap sedia. Abdul Somad tidak pernah sebut nama. Abdul Somad tidak pernah sebut partai. Abdul Somad tidak pernah hina caci maki orang. Abdul Somad hanya sebutkan sifat. Betul? Jadi kalau ada orang mengatakan Abdul Somad radikal, Abdul Somad, kalau radikal tak mungkin Pak Kapolsek, Pak Kapolres duduk bersama. Udah kalian ambil foto saya sama
Saya belum pernah lagi minta foto, belum pernah. Selama berkenal beliau tak pernah saya bilang, Pak kita foto ya enggak. Tapi ada yang moto, saya tolong kirimkan. Jaga image. Dia nampakkan betul kita mau. Kalian juga gitu. Kalau suka sama perempuan, dia nampak betul. Kalau nampak, oh dia layak sama kalian. Adinda, bawa pula bunga teh ayam. Coba kau menerima cinta. Langsung dia naik. Apa? Kau kucing kurapret. Tujuan mahal aja. Pulang berat teguh, nyantai. Nah, sampai masanya baru kalian tanya. Aku sekarang alhamdulillah sudah sarjana. Aku mau nikah dengan engkau. Apa kata dia? Aku dan dua anak dua. Rupanya awak disalib Valentino Rossi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa kalian sedihkan? Saya aja yang kurus, hitam, jelek, buruk. Duduk saya di kantin UIN, lalu lalang anak-anak gadis. Lewat aja. Awak mau, dia mau. Dia mau muntah. Tak usah kalian pacaran. Ada itu omong kosong itu pacaran. Tanya Pak Irfan. Setelah beliau berhasil jadi dokter, berhasil punya pom bensin. Susun paku anak-anak gadis itu. Tanya sama Pak Kapolres, sama Pak Kapolsek. Tanya sama Pak Dandim. Tanya sama Datuk-Datuk. Yang penting kalian berhasil dulu. Ini belum apa-apa udah duduk di kantin, lontong sayur sampai dingin. Kok kenapa tak makan? Galau gue ya. Kenapa? SMS tak dibalas, handphone tak diangkat. Iyalah tak ada paket. Oleh sebab ini udah luar jalur cerita gitu. Pertama, pekan baru pengajian tetap hangat dan ramai. Yang kedua, sambung terus silaturahim. Yang ketiga, jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang keempat, pilih wakil-wakil rakyat karena kita tinggal di sistem demokrasi. Tapi yang keempat ini jangan kau sombong, mesti ditutup dengan 5 doa. Orang yang hanya berusaha saja tidak mau berdoa, sombong. Orang yang berdoa saja tak mau berusaha, pesong. Tahu pesong? Kilo. Mesti seimbang antara usaha dan doa. Termasuklah tablik akbar malam ini adalah usaha dan doa. Ini sekarang saya tengok banyak masjid-masjid selesai sholat tak ada lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak beras saja. Zikir dulu, zikir. Saya kalau sholat di masjid sebelah kanan kalau dari ujung. Masjid yang tanah lapang, masjid putih cantik. Masjid Al-Ma'ruf. Ada Pak Ridwan Imam sini. Kenal? Tadi ada macam mirip Pak Ridwan. Ambo selalu mencalik balihun. Nah, saya di situ masih tetap pakai zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Ini tak ada lagi. Tak ada. Kenapa tak berzikir? Ada berzikir cepat-cepat aja. Kemana ngomong cepat-cepat? Cobalah kalian kalau ditanya nanti pas razia, kan selalu razia yang dipanggil. Depan Jaya tanya, mana SNKP PKB? Cobalah kau tak tumpukan Pak. Allah, subhanallah, subhanallah, jangan keluar terlalu lama. Subhanallah, walhamdulillah, wala. Zikir dulu, subhanallah, alhamdulillah. Masalah zikirnya jahar dan sir tak usah kelahi. Yang satu zikirnya jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang satu sir. Tak usah kelahi. Jangan yang berpegang pakai mazhab jahar silakan. Yang pakai sir silakan. Yang penting sama-sama zikir. Jangan. Saya tak setuju dengan Deni Pausan.
Dia sir terus. Jadi aneh kumpul telinga. Subhanallah, subhanallah. Ini ada dalilnya masing-masing. Yang zikir jahar itu apa dalilnya? Abdullah bin Abbas mendengar dari luar masjid. Dari luar masjid dia dengar. Berarti suara Nabi dan sahabatku kuat. Subhanallah, subhanallah. Yang zikir dalam hati pakai dalil juga. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah dalam dirimu. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la lahul mulku. Kalau kau punya kekuasaan, bukan kau yang punya kuasa, tapi lahul mulku. Walahul amdu. Kalau kau dipuja-puji orang, bukan kau yang dipuji, tapi di yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit. Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in. Itu yang 5 itu ditancapkan ke tangkai jantungmu, ke dalam otakmu langsung. La syarikalah lahul mulku wa lahul amdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi jangan kuat-kuat gitu. Tetap aja. La syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jelas. Karena sekarang saya dengar banyak juga ujungnya aja. Qadir. 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 Saya tanya, kenapa Pak gitu? Rupanya namanya Abdul Qadir. Mama apa kadarnya? Nah, selesai itu kalau mau pakai zikir Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas tanya, kok kenapa goyang kepala tadi? Entah, aku tengok dia goyang kepala. La, tak ada. Ilaha, Tuhan, sembahan. Illallah. Ketangkai jantung yang berdegup, berdetak di dalam. Coba rasa dada masing-masing. Yang dirasa dada kita aja dada kawan. Ada terasa berdetak? Ada terasa berdegup? Ada? Kalau tak ada kasih tahu, kapan siap dah? Begitu kalau yang normal. Tapi kalau yang kredit belum mau. Kalau yang selingkuh, jadi lain detak jantung. Oleh sebab itu maka jantung ini kalau dia tidak berzikir, itulah kena penyakit jantung koroner. Bapak pulang ke rumah tak bawa duit, tak bawa apa-apa. Ibu sudah ngomong ngamuk marah. Apa kata bapak? Astagfirullah Rabbal baraya. Maka insya Allah bapak berzikir, ibu pun tenang. Begitu bapak buka tengok tak ada makanan. Bapak mau mengarah, kenapa kau tak masak? Dibalasnya pula astagfirullah. Ini tak bisa. Kalau yang tadi bisa, ini tidak. Ala bizikrillah. Dengan banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah, tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Makin besar kota, makin metropolitan, jalan layang makin banyak, makin macet, makin stres, makin depresi, makin tidak ada ketenangan. Maka orang mencari ketenangan kemana? Karaoke. Pertama lagu pop, kemesraan. Tak juga tenang, baru lagu metal. Tak juga tenang, akhirnya makan pil anjing gila. Pil anjing gila, anjing rabies yang berbui-bui pakai rantai besi, disuapkan pil R namanya. Suapkan, baru agak tenang. Awalnya, gitu. Itu yang dimakan orang sekarang. Tak juga tenang, disuntikkan morfin narkoba, sabu-sabu yang awalnya dulu untuk orang kilometer 11. Yang diikat bajunya, itu disuntikkan, tenang. Itu yang dipakai orang sekarang. Bayangkan kalau anak-anak Pekanbaru memakai ini, na'udzubillah. Yang SMP kelas 1 sekarang, kelas 1 SMP 2018. 2028, 10 tahun. SMP berapa tahun? 3. Kalau naik kelas terus. SMA berapa tahun? 3. S1 berapa tahun? 4. 3, 3, 4. Berapa?
10 tahun. Maka yang sekarang SMP kelas 1 2028 dia sudah sarjana. 2 tahun 3 tahun berkarir di politik, di bisnis, entertainment. Barulah kemudian dia akan menjadi pemimpin, menjadi orang terpandang. Kalau dari sekarang terlonjak-lonjak, apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, takkan terubah. Maka kalau dari sekarang yang SMP sudah pengajian ini, kelas berapa? Kelas 4 ikut pengajian. Ustaz Somad sudah ceramah 50 menit, anak kelas 4 SD yang pakai peci kelas berapa nak? Kelas 1. Masya Allah, pakai peci rapi, akan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Kenapa Ustadz Pak anggota Pak Ketua DPRD tak Ustadz tunjuk? Nanti saya tunjuk beliau. Alah Ustadz tentang anak anggota DPRD. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anak-anak yang sekarang di depan saya ini, kalau kami ini sudah habis. Abdul Somad karirnya sudah mentok, tak ada lagi ustaz. Tinggal nunggu mati aja deh. Habis. Saya sudah hitung, insya Allah mati tahun 2040. Lahir 1977, 2040 pas 63 tahun. Andai mati sebelum itu, alhamdulillah. Banyak pula yang bersyukur. Orang Islam tak pernah bersedih hati. Allah maj'alil ayata ziyadatan lana fi kulli khair. Andai kau takdirkan aku besok pagi hidup, maka aku akan beramal soleh. Hidup aku besok pagi, aku akan beramal soleh. Andai aku mati besok, maka aku berhenti berbuat dosa. Mati aku malam ini. Pas ditarik nafas, tak berembus lagi. Atau berembus tak tertarik lagi. Kita ini kan cuma dua, tarik, hembus, tarik, hembus. Ada yang menarik tak berembus, ada yang berembus tak menarik. Mati. Mimla tema taya bawati. Mampus. Apa yang kau bawa? Kau bawa sorban besarmu? Tidak. Kau bawa jubah kebesaranmu? Tidak. Kenapa disebut jubah kebesaran? Ukurannya XL. Besar. Mati. Tinggal. Ustadz nyebut jubah sama sorban. Iya, pakaian ada? Saya tak sebut, nanti tersinggung pula. Sorban, tinggal. Baju, tinggal. Peci, tinggal. Ustadz menyepelekan kami ini. Kenapa Ustadz malam ini pakaiannya biasa-biasa saja? Gimana-mana pakaian saya memang begini. Pernah tengok rekaman-rekaman? Kalau tempat ini pakaiannya begini, kalau tempat ini pakaiannya begini. Pernah? Tidak. Dimana-mana pakaian saja. Peci, koko, sorban, celana. Dulu pakai kain, sekarang takut saya ditarik jemaah. Ustaz, keras. Ya kalau Bapak TNI Polri ketat mengawalnya. Kalau dia pun mau salaman juga, lolos satu. Tadi kan. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai Ustadz Somad itu mentang-mentang Pak RW yang undang dia pakaian biasa aja. Di mana-mana saya ceramah. Kemarin itu kenapa Ustadz pakai batik? Itu hadiah dari panitia. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Ustadz Somad ini tak beradat. Jelas-jelas yang di belakang ini Datuk Limo Suku, alim ulama cerdik pandai, Bapak anggota DPRD, bahkan ketua, wakil ketua, Bapak Kapolres, Kapolsek. Kenapa Ustadz membelakangi mereka? Tengok, masih ada rekamannya. Sebelum maju tadi, gimana saya? Waktu saya angkat tangan, semua mengangguk. Andai ada satu aja yang menggeleng, maka saya akan berceramah begini. Allah. Oleh sebab itu maka segala yang perlu diklarifikasi harus dijelaskan supaya tidak jadi fitnah akhir zaman. Tabligh Akbar bersama Datuk Seri Ulama Setia Negara Ustaz Haji Abdul Somad LCMA menyatu dalam perbedaan. Ini temanya rupanya. Drama sudah selesai.
Tapi kira-kira yang saya sampaikan tadi connect tak dengan tema? Andai pun tidak connect-connectkan aja. 60 menit saya sudah menyampaikan tausiah. Tak terasa begitu cepat waktu berlalu, saudaraku. Kenapa Ustaz ngomongnya tadi takut hujan turun? Rupanya ada di antara jamaahnya yang doanya dikabulkan Allah SWT. Udah, boleh aminkan lagi. Udah bertahan 60 menit tak turun. Dia tidak ustaz, dia tidak alim ulama, dia tidak buya, tapi dia tidak pernah makan haram. Di sudut-sudut sana berdoa dia, terbuka pintu langit. Makanya jangan lupa minta doa pada orang lain. Saya kalau ketemu buya-buya, ketemu kawan-kawan, bahkan ketemu sahabat-sahabat, jangan lupa doakan saya, jangan lupa doakan saya, jangan lupa doakan saya. Doa itu yang bahasa Arab cuma 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku kuliah di Pekanbaru, jangan sampai dia kena narkoba, kena zina, jangan sampai dia keluar dari ATM tiba-tiba tepahunya tepuk orang tatap mataku. Jangan sampai dia kena tipu, jangan sampai dia kena sales. Ustaz Amboko kalau berdoa pakai bahasa Indonesia Raya aku ndak lo khusyuk rasanya. Apa ke bahasa awak? Iku banyak mana kebinaikan pak tamu alim balaki. Tapi baca itu. Aku naik bahasa Indonesia kok rasanya orang konek Pak Ustaz. Dia tak terjawab. Iki wis memang dina bojone orang tegak. Wis ngedul. Yang orang-orang Jawa, pripun kabare apik? Allah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin. Ampun tak bisa bahasa Jawa. Itu aja ulang-ulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kadang-kadang ceramah ini, penceramah atau yang ngasih kata sambutan itu paham psikologis. Kadang ceramah ini Bapak Ibu lama kita terasa ceramah, terasa lama, waktunya baru 10 menit. Tapi malam ini mengalir begitu saja, sudah 60 menit. Itu menunjukkan bahwa yang mendengar ini semua hatinya terbuka. Saya pernah ceramah, rasanya sudah lama betul, tengok baru 15 menit. Selesai acara saya curhat ke bapak sebelah, Pak tadi saya tausiah lama betul terasa. Apa kata dia? Kami lebih lama lagi dengar. Awak sangku awak nelamunya lebih bosan. Kapan itu? Waktu mau buka puasa kemarin. Makanya saya kalau diundang acara berbuka itu jarang mau datang. Ceramah kita dia bukan dengar. Bentar. Mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rupanya tidak doa masjid Samsung. Yang penting doa. Berdoa itu angkat tangan. Waktu Pak Herman Abdullah mengajak saya ceramah, Ustadz Somad nanti ceramah acara Nuzul Quran. Yo Pak. Ibu Evi Mayroza mengajak dia pengajian. Yo Bu. Datanglah pengajian. Diundanglah pembaca doa dari Jakarta. Ambo tengoknya baca doa setengah jam. Pertama jamaah dia Rahman wangkit tangan saja. Lama-lama. Kalau ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah ya Allah. Aduh tidak. Makanya kalau berdoa itu tangan ya diangkat. Kalau imam berdoa aminkan. Apa yang diimamkan doa aminkan. Karena tak mungkin imam itu berdoa yang tak kecuali ibu berjamaah malam tahajud sama bapak. Nanti ibu perlu tahu cek and check. Amin. Amin. Udah kejadian baru tahu. Rupanya doa apa tuh? Allahumma rzuqni zaujatan jamilatan faniyatan. Bagikahlah aku ini kaduonan rancak. Amin. Tanya. Jadi kalau ibu tahu, itulah gunanya kalau pelajaran bahasa Arab tadi masuk di SMP. Tahunya maksud Allah. Doa. Hanya saja kalau doanya bersifat pribadi jangan kuat-kuat. Karena kalau kuat-kuat, ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Dengar kawan sebelah, sama siapa? Doanya terlalu detail.
Ini ada orang doa tuh, ya Allah aku menjual tanah 25 meter kali 30 di kilometer 11 Garuda Sakti arah Bulu Cina. Karena sempadan sama Pak Kapolsek lagi Pak Kapolres. Dapat harga masih nego. Tapi jangan pula terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Diam aja, mulut tak bergerak. Kudip-kudip aja biji mata. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau ku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu ku sebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ustaz, kalau nyebutkan nomor boleh enggak? Boleh. Sebutkan nomor. Ya Allah, ini dapet lu nomor agak jauh. Tapi baleho lah dipasang ya Allah. Buatlah baleho yang mendidik. Adapun memaku-maku pokok-pokok kayu tak usahlah lagi. Ada orang Pekanbaru nih satu kerjanya kalau pagi Ahad naik sepeda ontel mencabut paku-paku. Namanya Pak Suhaimi. Di komplek UIN jalan Garuda jalan Raja Wali Satu. Kan kasihan itu. Satu paku dicabutnya 5 besok dipasang orang. Buatlah baleho yang mendidik. Di mana? Di tempat pemakaman. Semua makam-makam kubur-kubur di Pekanbaru buat baleho. Tak usah sebesar ini, seperempat aja. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal musakhirin. Nasallahu lakumul afiyah. Coblos nomor. Lebih bermanfaat kan? Orang tahu doa ziarah kubur. Ini dipasanglah pula di baju kaos. Awak sholat di belakang. Allahu Akbar. Mubazir. Boleh yang bermanfaat. Kalau duduk dah ikut duduk pula. Bapak Ibu, andai tidak jadi, amal jariahnya tetap mengalir. Doakan. Kalau nampak doamu saudaramu ini baik orangnya, amanah dia, doakan. Dalam tahajudmu, yang paling afdal di mana? Waktu sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Nanti kalau ada yang bertanya, acara RW tadi malam siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? 60 menit, macam di mana-mana. Mau RW, mau RT, mau camat, mau gubernur, mau bupati, pokoknya dia 60 menit. Apa isi ceramah tadi malam? Ada 5 yang dia sampaikan. Apa aja? Entah, ambon tak ingat. Tapi rekamannya ada. Masya Allah kamera malam ini luar biasa. Dari mulai yang tak bertopi sampai yang bersorban. Itu persiapan kalau adapun sorban yang saya pakai malam ini warna segala macam tidak mewakili ormas partai manapun. Jadi jangan diidentikan dengan sesuatu. Nah, kebetulan saya tadi mau berangkat, itu yang nampak, itu yang dipakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Sebagaimana biasa, ada pertanyaan kertas, saya akan jawab insyaallah sesuai yang saya bisa. Yang tak bisa saya jawab, nanti akan saya tuliskan jawabannya di www.somatmorocco.blogspot.com. Nama blog Ambo www.somatmorocco.blogspot.com. Kenapa enggak Somat aja? Ustaz kok pakai gaya-gaya pula Somat Maroko. Maroko sampai Ambo S2, MA di Maroko. Dah kayak dari Maroko Pak Ustaz. Maroko, tidak ada hubungan semua. Ustaz, salahkah saya bersedekah sedangkan saya masih punya banyak utang yang belum sanggup untuk saya lunasi? Sahkah sedekah saya? Membayar hutang bersedekah tapi hutang wajib kalau sudah jatuh tempo. Kapan hutangmu dilunasi? Mei Pak Ustaz. Bulan Mei, iya. Tahun berapa? Tidak jelas. Makanya kalau buat surat perjanjian bulan Mei 2019. Masih lama lagi. Berapa bulan lagi? 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Sekarang masih kesempatan sedekah. Kalau hutangnya masih lama, maka silakan bersedekah. Tapi kalau sudah jatuh tempo, mana yang didulukan? Bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Ustaz, apa hukumnya menggadaikan surat kendaraan di Pegadaian Syariah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian Syariah. Yang sudah ada fatwa dari DSN, apa namanya? Dewan Syariah Nasional. Maka takaful Bank Riau Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, maka
Tidak usah diragukan lagi. Pegadaian syariah, silakan. Mohon doakan Ustaz, semoga saya dan keluarga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Amin. Nanti di akhir majelis semua kita doakan insyaallah. Yang sakit-sakit mudahan diangkat penyakitnya. Yang tak sembahyang cepat mati. Sembahyang kan. Apakah sama sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Podo sami mawon, don't different. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabli yatan, atau usolli sunnatal fajri. Siapa yang tidak sholat qobliyah subuh kehilangan dunia dan seisinya. Sudah qobliyah subuh? Jangan sampai tidak qobliyah subuh. Jangan sampai tinggal qobliyah subuh. Qobliyah subuh dulu. Qobliyah subuh dulu. Setelah qobliyah subuh baru sholat subuh. Andai terbangun jam 6.30 Pak Ustaz, oh nggak habis waktu subuh. Ini anak-anak muda yang katanya hijrah, sholat subuh jam 8. Tutup gorden, rapatkan pintu, matikan lampu, sholli sunnatus subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu maknya nengok dari balik pintu. Alhamdulillah, anakku sudah sholat duha. Pastinya wirid Yasin ditanyanya ke Ustaz. Ustaz Somad, boleh tanya? Boleh. Ustaz kan biasa menjawab pertanyaan pakai 5 mazhab, 4 mazhab. Yo, mazhab apa yang duha pakai kunut tuh ya? Mazhab telan B. Maka bangun cepat. Bangun cepat. Yang biasa tidur lama, balik dari pengajian ini nanti pulang langsung tidur. Yang lama-lama. Jam 10 tidur. Setengah 11 tidur. Tidak biasa Buya, biasa jam 1 lalu. Cepat. Balik dari sini beli antimu. Seboleh, 2 boleh, 1, 2, 3. 5 jam cukup. Terus jam 5 bunyi. Kalau meletakkan jam waker, bangun, waker, jam yang bisa membangunkan, letakkan agak jauh. Jangan dekat, karena kalau dekat, kring, ketupat. Jauh, agak-agak kita berdiri, kring. Yang satu yang jadul, manual, kring. Yang satu lagi yang pakai lagu, buat lagu. Lagunya lagu-lagu yang mengingatkan pada mati. Mati. Ada lagu itu kan? Itu yang anak-anak muda, lagu mati. Tapi kalau untuk yang ama-ama, lagu Bila Izra Insya Allah terbangun. Coba malam itu. Pas sedang tidur, Bila Izra sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Insyaallah pasti bangun. Kalau sudah 2 jam ini dipasang tak juga bangun, besok pergi ke Jalan Sudirman depan Ramayana, cari jam yang bisa menyipah. Qobliyah subuh. Masuk masjid, tahiyatul, usolli sunnatan tahiyatul masjid. Ada dulu polisi, namanya Bapak Anton Badrul Alam di Polda. Selama tugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat masjid ini, sholat masjid ini, sholat masjid ini, sholat masjid, sholat masjid. Kalau dihitung dia dengan kita, mungkin lebih banyak masjid dia. Jadi nanti di akhirat semua masjid di Pekanbaru ini akan bersaksi bahwa keningnya pernah menempel di masjid itu. Nah, Bapak, banyak juga kadang tak jumpa kita di masjid kan. Bapak tadi sholatnya? Tidak, saya masjid lain. Tapi masjid lain pun tidak juga. Ada di masjid? Tidak, masjid tidak. Dia masjid, ambil Masjidil Haram. Pak, kalau di Pekanbaru jam 5, di Masjidil Haram berarti masih jam ompek. Jam ompek, jam 3, jam 2, jam 1 malam. Bohong, 2 kali kok bohong. Oleh sebab itu jangan sampai tinggal qobliyah subuh. Masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid, qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh, sholat subuh. 3 sholat, 6 rakaat. Ustaz, udah nih.
Apakah pernikahan itu bukti tanda bahwa itu jodoh? Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya dulu waktu pulang dari Maroko sedang ganteng-gantengnya. Datanglah kawan, mat. Ini ada cewek hafal Quran. Cantik dia. Waktu itu saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Oh, dewan juri. Nanti kita cari musabaqah di Indragiri Hulu. Keliling kami di Rengat tak dapat. Kenapa? Begitu tahun berikutnya saya sudah nikah. Pas kami sedang makan kerang rebus, dia di belakang. Tapi Allah begini lah. Artinya langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Yang membuat engkau jumpa itu Allah. Makanya ibu jangan salah jawab. Ini kadang anaknya tanya, mama jumpa sama ayah dulu kemana? Tangkap satpam. Katakan dengan, aku tak pernah mencari ayahmu, ayahmu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Kebetulan ayahnya ada di belakang. Apa kata? So sweet, Mam. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat yang soleha-soleha. Yang bilang amin yang belum berbini. Yang anak dua. Tak tahu bini tajam mata ni. Awas balik. Tanya, abang tadi waktu Ustaz Somad menyabit kenapa amin kue? Untuk anak awal. Jika pernikahan itu tanda jodoh, maka apakah bisa disimpulkan laki-laki dan wanita yang telah menikah tadi bercerai karena wanita tersebut berjodoh dengan laki-laki lain? Ini ribet sekali pikirannya. Ada takdir itu yang bisa memilih, ada yang tak bisa memilih. Saya menjadi orang Melayu bisa milih atau tak bisa milih? Hah? Ada yang bilang bisa. Ada ndak dulu malaikat datang membawa sure Abdul Somad, kau jadi mau jadi apa? Multiple choice. A Arab, B Batak, C Cino. Tak bisa. Kebetulan Pak Kapolsek lahir di Tanah Batak, Pak Ritonga. Anak kita sesudahnya. Oh, nama sudah. Ya dong. Kebetulan Pak Kapolres lahir di Tanah Jawa. Begitu lahir, pripun kapare ape? Ape. Bisa tak milih? Tak bisa. Tapi antara sholat atau tak sholat, memilih atau tidak? Milih. Saya ceramah, antara ceramah tegak atau pakai kursi, milih atau tak milih? Milih. Saya mau tegak. Ini artinya ada yang bisa memilih, ada yang tidak. Begitu juga dengan tolak. Tolak itu memilih atau tak milih? Milih. Kalau kebetulan kau dapat bini BCL, bini celako, maka kau punya pilihan apa tidak? Pilihanmu ada 5 pilihannya. Pertama, faizuhun, nasihatilah dia. Oh, my BCL, please forgive me. Aku ingin kau menjadi wanita solehah yang akan menemani aku menuju pintu surga bersamamu. Yang maka pakailah jilbab yang panjang. Alah, abang baru dengar streaming aja udah gitu. Abang kan setan dulu. Tak mempan nasihat, naik gigi 2. Gigi 2, wahjuruhunna fil madaji, pisah. Karena kau tak mendengar cakapku, malah kau lawan, maka kita pisah tempat tidur sebulan. Apa bang, sebulan? Memang itulah tunggu-tunggu. Tak bisa, ini nampaknya keras. Maka naik gigi 3. Oh, ini manual nampaknya bu. Ayo, tidak metik bu. Gigi 3, wadribuhun, tempeleng dia. Ini kasar. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, diuploadnya, teganya. Langsung datang Pak Kapolsek. Anda sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Loh, kok bapak tahu? Ini friend ambo. Di FB banyak.
Maka yang 3 ini tak bisa, nanti akan ditangkap. Kenapa? Komisi Perlindungan Perempuan. Yang keempat, main gigi 4. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diutuslah wakil dari laki dan wakil perempuan, namanya mediasi. Ini mama alif ulama cari pandai duduk. Judul temanya dibuat, mau dibawa kemana hubungannya? Mediasi gagal. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, didamaikan Allah. Tapi ternyata tidak, maka jatuhlah talak satu. Masih bisa rujuk, Bu. Masih bisa rujuk selama tidak habis 3 bulan. Gimana cara rujuknya, Bu ya? Kau tinggal datang saja lalu kau katakan, "Oh my dear, I beg to you." Udah. Tidak perlu RT, tidak perlu RW. Tapi karena dulu begini, maka sekarang itu masyarakat kita. Artinya awalnya dia tidak perlu. Tapi lalu kemudian kalau tidak bisa, sampai habisnya tetap tolak itu ada 1, tolak 2, tolak 3. Tapi kalau sudah tolak 3, habis. Hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sampai kau katakan tolak 1, tolak 2, tolak 3, kau tak bisa balik lagi sampai dia nikah sama laki-laki lah. Setan bekerja. Begitu kau jatuhkan talak 3, tak ada perempuan paling cantik di dunia kecuali dia. Menengok ujung asap sepeda motornya pun cantik. Bukan motornya, bukan orangnya, ujung asapnya seolah-olah berkata I love you. Maka muncullah apa yang disebut dengan nikah Cino Buto. Dulu dicari Cino Buto di Bagan. Jadi Cino Buto, kau bayar, kau nikahi jandaku itu ya, talak 3. Oe. Tapi kan kau pegang-pegang, ya lah. Begitu udah diakadnya, aku terima tunai sampai mati tak dicerai. Tahan kan? Apakah bercerai itu karena kesalahan dan membina rumah tangga atau karena? Pokoknya ada 2. Ada takdir bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih. Mana dalilnya Pak Ustaz? Saya mau tahu dalilnya. Ketika Abu Bakar Umar bin Khattab berada di suatu lembah. Ini bukit, ini lembah. Di lembah ini ada wabah penyakit. Nama penyakitnya ta'un. Bahasa Arabnya ta'un. Orang kita menyebutnya wabah pes. Apa namanya? Pes. Ta'un. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, ayo kita pindah ke lembah yang sana. Umar, kenapa kita tidak bertahan di sini? Kenapa kita mesti pindah ke sana? Ini kan takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Nampaknya banyak yang mau pindah dari takdir tak baik ke takdir. Masuk kaji. Jangan tegak aja waktu ayat turun, tegak. Kenapa kau tak pindah? Takdir kita. Pindahlah kate. Nganggukan pula takdir. Apakah sama soal? Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada orang yang bernazar apabila nazarnya telah terkabul tapi dia belum juga melaksanakan nazarnya padahal dia mampu melaksananya? Puasa Senin itu hukumnya tapi kalau nazar berubah menjadi wajib. Hukumnya lawannya kalau tidak dilaksanakan Kalau anak ambo lulus PNS tahun ini kok ambo puasa Senin, ya Allah, begitu lulus lupa. Makanya kalau nazar ditulis. Kalau anak ambo lulus tahun ini, Allah, nanti aku akan berkurban kambing. Tapi kalau tidak lulus sampai mati, mau tidak berkurban. Sebenarnya orang yang bernazar itu orang yang bakhil, orang yang pelit, maka dia mengikat dirinya. Tapi hukum nazar tetap dibolehkan dalam Islam. Bekaul kalau bahasa kampung awak. Bekaul, silakan bernazar bekaul, tapi catat. Saya pernah mendengar ceramah Ustadz, namanya tidak disebutkan. Beliau mengatakan bahwasanya menulis gelar haji di awal nama kita adalah ria, kesombongan besar, karena kita telah naik haji. Bagaimana pendapat Ustaz terkait dengan hal itu? Apakah ada dalilnya? Nampaknya nyindir saya. Bukan ada hal. Berapa kali rianya? Ustaz, haji, LC, MA, berapa kali ria? Kenapa ditulis Ustaz di situ?
untuk menunjukkan bahwa orang ini ahli dalam bidang agama. Jangan sampai semua orang ngomong agama. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau diberikan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Kenapa disuruh mereka di situ haji? Itu masyarakat yang membuat penghormatan. Dia tak pernah minta, kecuali dia minta. Besok kalau kalian buat baleho, buat haji yang besar-besar ya. Awas kalau kalian buat. Kalau tak buat nanti tengok tak ada, aku balik. Kalau orang memanggil itu terserah orang. Dulu waktu saya pulang, saya hanya buat Ustadz Somad saja. Tak ada LCMA. Akhirnya saya beli koran MX. Di belakang itu banyak sekali Ustadz, tapi jual obat kuat. Iya kan? Ustadz anu minyak lintah, Ustadz anu kadal, minyak kadal, Ustadz anu Anda ingin diperpanjang 15 cm. Ustadz anu. Itulah maka saya tulis LCMA untuk membedakan mana Ustadz spesialis obat kuat, mana Ustadz pengajian. Udah jelas? Kenapa Ustaz pakai sorban? Berarti Ustaz ria. Ustaz pakai sorban ini berarti Ustaz ria. Saya dulu ceramah tak ada pakai sorban. Pergi saya ke Aliantan, Rokan Hulu, nyetir sendiri. Sampai di Aliantan hujan, datang bawa payung. Ditanya Ustaznya mana? Gara-gara saya tak pakai. Ya, itulah maka sempat dari tanya panitia, Ustaznya mana? Maka saya pakai sorban. Jelas insya Allah. Jadi yang mau pakai haji, dia tak apa-apa tulis. Asal jangan dia minta-minta. Permintaan dari panitia tabligh akbar, mohon kiranya Ustadz menyampaikan bahwa malam ini penggalangan dana pembangunan pondok pesantren Miftahul Ulum Yayasan Sukron IPL. Mana kotak sedekahnya? Mana kotak? Cuma satu. Orang banyak ini. Mainkan. Keluarkan. Ingat, ikan-ikan yang besar itu di atas nih. Ikan paus, ikan hiu, ikan pomat, ikan badau, lele dumbo. Kepantau-pantau ya. Mainkan. Nampaknya udah kayak lu kamu. Ingat ibu, kau tabung duitmu banyak, dapat gaji 13 beli cincin, dapat uang tunjangan beli cincin, dapat uang simpanan beli cincin, akhirnya cincinmu 3, begitu mati untuk siapa cincin itu? Diambil lagi, begini lagi. Maka duit yang ada disimpan, masukkan. Ibu simpan di dompet ATM. Ada mati bawa kartu ATM? Tak ada, masukkan ke kotak, masukkan sekarang juga sebelum bapak tuh mengambil untuk modal yang lain. Hai bapak, dapat duit kau belikan tanah, kau belikan sawit, kau belikan karet, kau belikan mobil. Begitu kau mati, duit menjadi gono gini. Harta kau 1 miliar dibagi 2, bini 500 juta. Yang 500 juta lagi dapat lagi bini 62,5 juta. Akhirnya bini mendapat 562 juta. Pergi dia ke salon make up. Dibelinya Kawasaki Ninja. Jalan dia sore-sore. Wah, kayak anting besar pakai. Lewat di makam kita. Saking kan kuatnya pegangan. Adinda, mana makam suamimu yang lama? Di sana. Oleh sebab itu keluarkan duit, keluarkan. Yang kau belikan makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Makan asam podeh bau, busuk. Makan ayam penyet, busuk. Ayam pop, ayam dangdut, ayam mati. Yang kau pakailah lapu, yang kau sedekahkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Respon jamaah kalau kau tak lewat, pertama silakan. Yang kedua pura-pura mengantuk. Asal kau tak lewat. Bukan kata saya, pengamatan CCTV.
yang masuk ke dalam kotak itu. Nanti anak-anak akan belajar di pesantren Miftahul Ulum. Miftah, apa arti miftah? K. Ulum, knowledge. Miftahul Ulum, kunci ilmu pengetahuan. Mati kita dimakan cacing tanah, anak-anak ini akan mengaji di sana. Zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat, mengalir pahalanya 5 kali sehari. Dan nanti mereka akan berzikir, sore-sore dia akan mengaji. Ikro, bataba, batata, batasa, basaba. Itu yang akan mengalir ke makam kita. Kalau anakmu nanti bersedekah, anakmu sekolah di sana, bangun dia malam, dia akan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau anakmu cuman kau bawa ke karaoke malam libur, bawa ke sana, begitu kau mati dikeluarkannya keyboard, dinyanyikannya lagu Mama. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Maksud saya kotak itu kalau udah agak-agak jauh bawa balik. Ada yang jalan lintas ini. Kupai kubu. Terminal akap oke. Tapi kadang suku son Ustaz nih. Nah, waspada saja. Ustaz tuh nyuruh orang ceramah aja, dia tak ada ngasih duit. Saya tak dikasih tahu penggalangan dana, baru tahu baca ini terakhir. Ustaz mana? Dompet tinggal. Wah, bohong Ustaz, itu ada dompet. Oh iya. Kok tahu saya penggalangan dana tak saya bawa? Satu lembar cuman dibolak-balik. Itulah yang akan menolong kita nanti. Yang kita bangunkan rumah yang besar akan tinggal. Dibelikan mobil yang besar tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kau masukkan ke kotak itulah yang nanti akan menolong di hadapan Allah. Kau belikan sepatu kulit 2,5 juta di mall SKA, tinggal. Kau belikan baju koko mahal harga 2 juta, tinggal. Kau belikan kain sutra. Itulah yang kekalahan. Kau bersedekah 5.000 mau masuk surga Jannatul Firdaus. Oh, doa bukan main, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Kata malaikat 5.000 ya Allah. Senangkan dia ke dalam. Nengok dari kotak ini kecil hati. Nah, ingat, kalau berat itu kan sampai kerinci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kotak terus berjalan, kita berdoa. Yang tidak bisa memberi malam ini tetap bisa mengirimkan ke nomor rekening berikut ini. Makanya tulis nanti kalau tabligh akbar buat nomor rekening. Oh, pondok pesantren itulah ujung tombak pendidikan anak-anak bangsa akan selamat dari narkoba, selamat dari zina, menjaga insyaallah. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Imaji As-Siddiqi. Ini foto karya saya waktu acara Dinia Putri. Mohon Ustadz tanda tangani untuk saya pajang di rumah. Ambo sangko untuk ambo. Terima kasih sebelumnya, mohon. Mana spidol? Pegangkan dulu. Naik kate. Nah. Masya Allah, Pak Kapolres langsung. Pegang. Mau tanda tangannya di mana? Di baju juga. Tanggal 19
Masya Allah, anak soleh insya Allah. Barakallahu fiik. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Keluar kami dari majelis ini, tolong kami melepaskan diri dari utang-piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Keluarga kami yang sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda muslimin bumi lancang kuning. Jadikan mereka sebagai ujung tombak perjuangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Pekanbaru, selamatkan Riau, selamatkan negeri kaum muslimin dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina melawan Israel ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-musabin fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Lombok, di Donggala, di Palu. Waj'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'alna minas syakirin. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Tadi kami menduga akan turun hujan rahmat, tapi ternyata kami sempat mengadakan tabligh akbar, dilanjutkan tanya jawab, bahkan kami sempat berdoa. Jadikan kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu sehingga nikmat itu Kau tambah di masa akan datang ya Allah. Allah maufiq ulata umurina. Bapak Kapolres kami, Bapak Kapolsek kami, Bapak Dandim kami, Bapak Danramil kami, Bapak anggota Dewan, Ketua DPRD kami, calon-calon caleg-caleg kami, bimbing hati mereka untuk berjuang menolong agama-Mu ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agama-Mu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Pada saat kematian yang begitu sulit, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut, dan saat mati menjelang malaikat maut mencabut nyawa, kami ingin yang terakhir membisikkan ke telinga kami adalah anak yang dulu kami sekolahkan, titih peluh keringat air mata, meregang nyawa, melahirkan, membesarkannya. Maka kami ingin dialah yang membisikkan ke telinga kami akhir kalam kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى أجل يا رب لنا